Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita sering dengar tapi tidak wanzur, tidak menelaahnya. Faman kanat hijratu, siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah. Allah itu di satu tempat atau bukan? Enggak. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak memerlukan tempat. Maka jika disebut berhijrah kepada Allah, itu bukan berpindah secara fisik. Maka ini disebut al-hijrah minal maddiyah, berhijrah dari sisi materi kepada sisi rohani. Berhijrah dari pahala kepada yang punya pahala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sampai kapan beribadahnya karena pahala? Mau sampai kapan kepada Allah berniaga, bertransaksi? Walaupun di Quran ada hal adullukum ala tijaratin. Betul ada di Quran. Tapi itu awal-awal turun. Awal-awal turun. Hadis ini mengajarkan apa? Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, berarti siapa yang berpindah, yang gerak hidupnya untuk Allah yang maha zahir dan maha batin, berarti dia mulai beribadah itu bukan lagi karena transaksi pahala. Seandainya tidak ada ustadz yang mengatakan sholat duha melancarkan rezeki, masih sholat duha kah? Bagaimana? Hah? Saya kurang yakin. Seandainya umroh, antara umroh dengan umroh itu ampunan dari Allah, seandainya tidak ada hadis itu, mungkin orang-orang tidak mau umroh. Seandainya tidak ada hadis, siapa yang duduk ba'da subuh sampai terbit matahari, maka bagi dia pahala umroh dan haji tamah sempurna. Siapa yang mau duduk? Nabi berbicara begitu kepada sahabat yang awam. Sahabat yang awam. Tapi sahabat-sahabat yang tidak awam, yang sudah mengenal Allah dengan makrifat yang dalam, mereka tidak diajarkan begitu. Jadi Nabi itu mengajari sahabat bertahap. Ada yang diberi motivasi. Akhirnya mereka beramal karena motivasi. Lama-lama mereka beramal bukan karena motivasi pahala, tapi karena Allah yang nyuruh. Ciri-ciri anak kecil berbuat amal diancam dulu atau diiming-imingi dulu. Ama diancam, benar nggak? Diancam dan dua-duanya. Sudah berapa lama kita seperti itu? Perasaan masih muda aja kata Kiai Soleh ya. Sudah berapa lama kita beramal karena iming-imingan? Kalau anak sudah gede, dia sholat itu bukan lagi karena diancam atau
Tapi karena dia sadar, maka anaknya sebut, kamu sudah dewasa nak. Ini yang di depan saya sudah dewasa belum rohaninya? Seandainya tidak ada ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu menjadi tenang. Seandainya tidak ada ayat ini, mungkin orang jarang berzikir kepada Allah. Karena kita ini biasa dididik seperti pedagang sama pembeli. Jarang yang dididik menjadi orang yang tulus mencintai. Ini saya nggak nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu seneng nggak dicintai tulus? Apalagi umur udah nambah gini ya nggak? Dicintai bukan karena cantik, bukan karena kaya atau dan lain sebagainya. Kan begitu maunya, benar nggak? Itu Bapak Ibu, ini ibu-ibu saya kabarin, itu sebenarnya sifat Allah yang Allah sedikit percikkan kepada ibu-ibu. Allah itu ingin beri pelajaran. Wahai hamba-hambaku, ini yang disebut sifatul jamal, sifat keindahan atau sifat feminim. Allah itu tidak feminim, tapi disebut jamal. Apa arti jamal? Cantik, indah. Kalau saya sebut indah, cantik, itu sebutan untuk cowok atau cewek? Ada nggak cowok cantik? Begini tangannya nggak jatuh. Karena orang yang diberikan sifatul jamal, sifat indah dan cantik, ingin dicintai apa adanya, Allah ingin berkalam. Wahai hamba-hamba Allah, wahai laki-laki, wahai perempuan, wahai pria, wahai wanita, cintailah aku apa adanya. Makanya Allah disebut dalam hadis Imam Bukhari, innallaha ghayurun. Allah itu maha pencemburu. Pencemburu itu laki atau perempuan biasanya? Perempuan. Makanya ujian perempuan itu selalu cemburu. Ya. Benar Pak ya? Kalau kita cemburu beres Pak. Ya. Kalau ibu-ibu cemburu panjang ceritanya. Tapi bukan berarti Allah perempuan. Tapi sifat perempuan itu percikan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat dengan ngaji gini? Enggak kan? Kalau enggak saya ganti topik. Saya rasa temanya biasa. Hal yang biasa, tapi kita bawa ke ranah yang luar biasa. Insya Allah. Kan hijrah. Ya. Kajian kita juga mesti hijrah. Kajian kita juga mesti hijrah. Ya. Kata Imam Nuthailah, wa ta'ammal hadzal amr in kunta dha fahmin wassalam. Wahai muridku, perhatikanlah hadis ini jika memang kamu punya akal sehat, punya pemahaman yang tajam. Lalu oleh Imam Al-Khatib Al-Waziri, beliau menukil kalam Imam Abu Yazid. Ya. Abu Yazid ini didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini mengatakan, ya Sayyidi Ausini, wahai Tuan Syekh, wahai Pak Kiai, kira-kira begitu sekarang. Wahai Pak Kiai Soleh gitu ya. Kalau di sini kiainya siapa? Abu Yazid. Abu Yazid ini wafat tahun 261 Hijriah. Ini ilmu Kiai Mustafa Yaqub menghafalkan wafatnya ulama ya. 261 Hijriah.
Sekarang kita 14.40, bener. Jangan salah lagi loh. Berarti sebelum maghrib tadi berapa? 14.40. Nah, dalam Islam, waktu itu dimulai dari maghrib. Makanya ada doa sebelum berpisah dengan tahun lalu, ada doa setelah masuk ke tahun baru. Meskipun oleh sahib kita yang di luar sana, bukan di luar masjid, di luar pikiran kita, tradisi itu disebut bid'ah, tapi ulama kita bilang tidak. Kenapa? Ini mengikuti Umar. Sayyidina Umar, dialah yang mempelopori tahun baru Hijriah. Kalau Umar sudah buat, maka kita isi dengan doa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Kalau orang buat sesuatu yang baik, siapa yang ikutinya dapat keberkahan kebaikan. Ya. Imam Abu Yazid ditanya, wahai Tuan Syekh, wahai Pak Kiai Abu Yazid, tolong beri aku nasihat. Sering datang ke Kiai, terus ngomong, Pak Kiai nasihati saya. Benar nggak? Itu tradisi ulama salafus saleh. Lalu Imam Abu Yazid berkalam, in a'taka minal arsy ilal farsh faqul lahu la innama anta urid. Kata Imam Abu Yazid, wahai sahabatku, jika engkau diberikan Allah kejayaan aras. Aras itu di puncak surga. Surga itu yang tertinggi apa? Firdaus. Tapi langit-langitnya surga Firdaus, langitnya itu aras. Berarti puncaknya surga Firdaus, aras Allah. Yang boleh naik aras itu cuma orang-orang spesial. Di surga Firdaus hanya boleh bertemu Allah 2 kali dalam sehari. Sedangkan di aras boleh setiap saat. Maka banyak nanti di antara kita antri ingin masuk surga Firdaus. Dari surga Firdaus nggak puas ingin masuk ke naik ke aras Allah. Tapi nggak mudah. Nggak mudah, ketemu kiai aja sulit, apalagi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bener nggak ketemu kiai sulit? Bener. Coba aja mau ketemu Abah Lutfi, nggak mudah loh. Ketemu kiai Fulan, Habib Fulan, nggak mudah. Itu baru ketemu pewaris Rasulullah, zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira mati langsung ketemu Allah, enak bener. Mati langsung ketemu Rasulullah, enak kali. Nah begitu. Orang yang meninggal ketemu Rasulullah, hidup dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Abu Yazid? Seandainya engkau diberikan sorga, puncaknya sorga, aras. Atau kenikmatan dunia, al-faras. Al-faras itu nikmat kasur maksudnya. Nikmat menikah. Faqul lahu la. Jawablah, katakan kepada Allah, ya Allah, bukan ini yang aku mau. Innama anta urid. Yang aku kehendaki hanyalah engkau, pemilik sorga. Ini namanya hijrah. Ini hijrah versi Imam Abu Yazid, Imam Salafus Saleh. Hari ini banyak yang berbicara salaf. Ini versi salaf yang ruhaninya. Banyak orang menyebut kata salaf hari ini untuk menyakiti umat Islam. Benar nggak? Menyebut salaf untuk menyalahkan umat Islam. Tapi kalau kita nyebut salaf untuk menyebutkan spirit, semangat orang-orang terdahulu. Nah, itu perbedaan kita yang bersanad kepada mereka dengan mereka yang
yang mengklaim selalu ikut salaf. Ya. Gak usah rebutan, ya. Yang penting punya sanad. Apa arti sanad? Silsilah ilmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau disuruh milih sorga Firdaus atau sholat 2 rakaat, pilih mana? Bingung kan? Pilih mana Pak? Ayo Mas, Bang. Sholat 2 rakaat atau surga Firdaus? Beneran, belum tentu diterima loh. Sholat gaya bener. Kayak udah diterima aja sholatnya. Enggak apa-apa. Apa alasannya kalau sholat? Apa? Berzikir. Zikir belum tentu ketemu. Apa? Ikhlas. Beneran sholatnya ikhlas. Jangan-jangan sholatnya pengen rezekinya lancar. Ibu-ibu kalau sholat sama sorga Firdaus pilih mana? Sama Bang Firdaus ya maunya. Beneran. Wah keren juga nih jamaah Kiai Soleh ini. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Siapa namanya? Beliau bagi jawaban dan alasannya. Kata beliau, "La'in khuyyirtu baina rak'atain wa dukhulil firdaus, lakhtartul rak'atain." Beliau ini dibully oleh sebagian orang yang tidak faham bab ini. Karena beliau mengatakan, seandainya khuyyirtu, aku disuruh milih sorga Firdaus atau sholat 2 rakaat. Lakhtartur rak'atain. Aku akan memilih sholat 2. Tunggu dulu. Sholat beliau pasti diterima Pak. Karena beliau sholat itu nggak tahu lagi kiri kanan. Tapi kalau saya milih Firdaus karena saya belum tahu sholat saya diterima. Ayo yang mana ayo? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kata beliau, li'anni fil firdausi bihazzi. Karena aku berharap surga Firdaus itu keinginanku. Sedangkan rak'atain bi Rabbi, aku bersama yang punya sorga Firdausil A'la. Yang benar nih Pak. Udah begitu belum sholatnya? Nah, mirip-mirip. Ini saya kasih ilustrasi. Kalau kita ngobrol, duduk bersama orang yang kita senengin. Apalagi lawan jenis. Masa-masa dulu, masa muda. 5 menit, bukan. 5 jam rasanya berapa? Bener. Mau balik dulu, antar aja gitu ya. Bener gak? Bener ya? Tahu-tahu sudah matahari udah benar, udah maghrib. Dek, udah maghrib. Belum isya gitu. Tuh, pengalaman tuh. Itu baru ama makhluk yang kita senangi. Laki-laki senang dengan perempuan yang jamilah, yang indah. Wajahnya, budi pekertinya. Perempuan senang dengan laki-laki yang nyaman diajak ngobrol. Apalagi nyaman dompetnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bener ya? Sama orang yang kita senangi, lama itu terasa sebentar. Betul? Ya.
Kalau sama Allah kira-kira gimana? Kenapa orang bayangkan dengan Allah itu menakutkan? Karena selama ini kita dididik menakutkan. Allah itu tukang ancam. Allah itu suka ngancam, awas lo kamu masuk neraka lo. Ahli bid'ah lo. Ya. Makanya kajian-kajian begitu tuh rame. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik mengancam. Kamu gak sholat, neraka lo. Kamu begini, neraka lo. Gitu aja terus. Akhirnya ketika ingin hijrah, udah dewasa ingin hijrah, dengar orang baca hadis. Apa hadisnya? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seneng aja bukan main. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu masuk neraka. Awas ente. Jadi orang-orang yang suka kajian-kajian ancam mengancam itu memang dididiknya begitu dari kecil. Itu bukan salah kelompok itu sebenarnya. Tapi memang kita dari kecil dididik bab ancam mengancam. Jadi otak itu udah otomatis. Otak ini kan sering, kalau sering diasah dia akan mengikuti pola-pola itu. Alhamdulillah saya sering dididik guru-guru dan orang tua saya dengan apresiasi. Jarang diancam. Bahkan kalau nilai kami rendah, percaya nggak Bapak Ibu, nilai akidah akhlak saya dulu 4. Karena tiap hari tengkar mulu. Nonjok orang lah, nendang orang lah, bonyok itu orangnya. Karena hobinya dulu silat sama karate. Tapi bapak saya pulang bilang 4. Ya masih kelas 2, semester 1, nggak apa-apa, ntar juga bagus ya. Nggak pernah ngancem. Kapan bapak saya ngancem? Sekali aja. Saya kelahi Pak. Mata kita merah. Pulang, mata merah. Lidi dia ambil sama itu, rotan. Lari lagi. Tongkar lagi, ngalahin orangnya. Jadi cara didiknya beda. Semoga Allah merahmati kedua orang tua saya. Ayahanda masih hidup, ibu sudah berpulang. Sudah berhijrah ke alam barzah. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalimat ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Betul, dalam alam rohani, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah merasakan namanya bab ihsan. Ihsan itu memandangnya dan dipandangnya. Ini biar indah. Mandang orang yang kita suka, seneng nggak? Dipandang oleh orang yang kita cintai, seneng nggak? Itu yang disebut ihsan. Beruntunglah yang namanya ihsan. Ya. Ya. Pengen namanya hikam ya. Bener, senang dipandang oleh orang yang kita suka. Senang. Dipandang oleh guru, dipandang oleh orang yang kita anggap mulia, kita senang. Tapi bedanya kalau dipandang guru, ada guru yang kalau mandang kita, kita keringetan. Itu karena gurunya suka ngancem. Ada guru yang jika pandang kita, kita senang. Berbunga-bunga. Begitu nggak? Rasulullah itu digabung dalam diri beliau 2 hal itu. Ada bab jamal, ada bab jalal. Sehingga ada sahabat baru datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa dirinya paling sempurna diperhatikan baginda. Apa kata dia? Dengan pedenya bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau cintai? Rasulullah ini jujur. Kalau ditanya begitu, jawabnya juga jujur. Maaf, orang yang paling kucintai Abu Bakar. Langsung wajahnya
Di situ dia tahu Rasulullah itu suka memberi perhatian semua sahabatnya. Wala yaqta' haditha ashabih. Nabi itu kalau sahabatnya ngomong nggak dipotong. Nggak sanggup jadi nabi, Pak. Saya nggak sanggup jadi nabi. Saya kalau orang banyak nanya, saya potong aja. Pertanyaannya apa, Mas? Gitu, langsung begitu. Kalau Rasulullah enggak. Apalagi kita dikasih limit sama pengurus. Sekian menit, Buya, katanya. Ya harus kita potong-potong tuh kalau orang nanya. Kalau kita belum sampai martabatul khawas, tingkatan setinggi beliau, atau murid Imam Ad-Darani, pilihlah surga Firdaus. Tapi kalau sudah tahu ilmu ihsan, sudah merasakan nikmatnya sholat. Udah pernah nikmat sholat belum? Nikmat sholat bukan karena bacaan imam bagus. Mohon maaf nih para imam. Bukan. Nikmat sholat itu munculnya dari dalam. Makanan enak di depan. Hati lagi nggak enak. Makannya enak nggak? Paham? Sorga di dunia itu namanya sholat. Hidangan terindah di alam semesta itu namanya sholat. Apabila seseorang hatinya tidak nyaman, maka dia tidak akan mampu menikmati sholat. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum sholat handphone matikan. Ya, sebelum sholat. Duduk berdiri, kalau perlu sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya conditioning. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan conditioning. Selevel Nabi, conditioning mau zuhur 4 rakaat. Umatnya Nabi berapa rakaat? Beneran. 4 paling cuma 1-2 orang ya. Mulai ngamalin mulai besok. Sunnah sebelum sholat zuhur. Jadi kita udah azan, kita sholat berapa rakaat? 2 rakaat plus 2 rakaat. Itu cara apa? Mengkondisikan hati. Itu rahasianya. Selevel baginda Rasulullah SAW, beliau mengkondisikan kalbunya sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Masa kita tidak? Khusus maghrib karena beliau kadang sholat 2 rakaat setelah azan, kadang tidak. Bahkan di riwayat itu disebutkan siapa yang mau sholat, yang tidak, nggak apa-apa. Maka sahabat Nabi, sebelum terbenam matahari, mereka sudah duduk di masjid. Ya, kalau kita mungkin duduk di musola, di surau, di langgar, duduk di tempat kita mau sholat, persiapan kolbu. Orang mau ujian aja persiapan, kenapa dia mau sholat dia tidak persiapan? Mulai mau hijrah sholatnya, maka sebelum sholat persiapkan dirinya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang dipandang apa? Baju yang bagus? Enggak. Yang dipandang Allah apa? Kolbu. Maka yang dipersiapkan kolbu. Tapi kolbu ini dia terpengaruh oleh yang zahir. Ya, terpengaruh oleh handphone, oleh mata menonton, oleh gosip, oleh pikiran. Kondisikan kolbu sebelum sholat. Ya. Rasulullah itu makomnya sudah sampai, sholat itu rehat. Kalau kita rehat dulu baru sholat, beda. Makanya saya nggak yakin kalau tadi jawabnya, saya pilih sholat Ustaz. Nah, kurang yakin saya. Belagu benar. Bapak Ibu yang mengasihi Allah. Waqala Imam Abu Bakar Ash-Shibli quddasallahu sirrahu. Imam Junaid pernah dengar Junaid? Junaid Al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh, beliau yang mengajarkan tasawuf. Jadi kalau ada orang ngomong hari ini, tidak ada tasawuf di masa dahulu, di masa Salafus Saleh, dia berbohong atas ulama Salafus Saleh.
Imam tadi yang saya sebut Darani, Imam Junaid, dan yang pertama kita sebut Abu Yazid, semuanya imam salafus saleh dan semuanya imam sufi. Jadi sufi bukan dari Buddha, bukan dari Hindu, apalagi dari Yahudi. Ya. Masa ada ustadz bilang ini dari Shaolin? Ya, kalau nggak belajar sejarah, nggak ngaji hadis namanya hadis mulus salsal, ente ngaji, jangan cocok logi. Ya, dalam kajian ilmu hadis ada namanya al-musalsal bis-subhah. Hadis menerima tasbih dari guru. Lalu tasbihnya dari mana? Dari murid Sayyidina Ali dan murid Sayyidina Abu Hurairah, namanya Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Beliau yang pertama kali pakai tasbih. Tasbih dalam pengertian seperti ini. Tapi tasbih yang umum jumlahnya 2000. Pertama kali Abu Hurairah. Sedangkan tasbih yang tidak diikat yang pertama kali istri Rasulullah itu Juwairiyah dan Safiyah. Apa kata mereka yang tidak sepakat pakai tasbih? Kamu pilih Rasul atau sahabat? Itu namanya GOBLOK. Jangan dibaca. Sahabat itu ikut Rasulullah. Jangan kemudian kasih pilihan ikut Rasul, ikut sahabat. Ikut sahabat itu ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mereka menghina sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ente ikut Nabi, ente ikut sahabat. Itu kalimat yang tidak pantas dikalamkan oleh seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita nggak boleh menghina sahabat sama sekali. Itu penghinaan luar biasa. Itu lebih parah dari Syiah. Syiah Rafidah menghina sahabat, tapi nggak sempat ngomong begitu. Nggak ada mereka ngomong ente pilih sahabat atau pilih Rasulullah SAW. Ini Jumatan di sini azannya berapa kali Kiai? Oh keren ya. Ikut sahabat Sayyidina Utsman, hadis Sahih Bukhari Muslim. Bukan berarti ente ikut Utsman atau ikut Rasulullah. Jangan begitu nanyanya. Su'ul adab sama Sayyidina Utsman. Ya. Jadi panas. Kayaknya masjid ini masih panas bagian itu. Imam Shibli, imam yang hidup separuh hidupnya lebih di zaman salafus saleh, tapi wafatnya setelah itu. Ya. Imam Shibli wafatnya 334 Hijriah, semasa dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam apa tuh? Imam Asy'ari itu yang ngajarin sifat 20. Allah wujud, idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Masih belajar gitu nggak di Sunda Kelapa? Lah harus ada yang ngaji gitu. Lanjutannya Asmaul Husna. Lanjutan belajar sifat Allah, belajar apa? Al-Asmaul Husna. Itulah inti daripada al-iman dan al-ihsan. Kalau kita rutin nanti kita ngaji itu aja ya. Insya Allah. Udah senang duluan. Imam Shibli mengatakan, ihdar makrahu walau fi qawlihi kulu washrabu. Hati-hatilah engkau, wahai tuan, wahai laki-laki ataupun perempuan, dalam segala hal, meskipun dalam hal makan dan minum, kulu washrabu. Apa maksud beliau berkalam begitu? Hati-hati walaupun dalam makan. Kalau orang awam, nah mau sampai kapan kita jadi orang awam? Itu hanya hati-hati di awal makan dan di akhir makan.
Awal makan baca bismillah, akhir makan alhamdulillah. Tapi kata Imam Shibli, kalau engkau mau hijrah, hati-hati di saat makan. Hal anta ta'kul ma'ahu amla? Apakah engkau makan dan merasakan kebersamaan dengan Allah atau tidak? Apakah saat engkau makan, engkau berpikir, nasikah yang mengenyangkan? Kalau orang berpikir nasi yang mengenyangkan, disitulah tumbuh sifat tamak. Jadi kapan orang tamak? Kalau dia meyakini nasi yang mengenyangkan. Kapan orang mulai korupsi? Jika dia mengira duitlah yang membahagiakan. Sama itu. Jadi kalau megang duit, hati-hati. Megang duit, apalagi megang orang yang megang duit. Kata Imam Al-Waziri, "Li'anna zahir at-ta'am wasyarab in'amun wa batinuhu ikhtibarun." Karena orang makan itu zahirnya nikmat, tapi pada hakikatnya, batinnya, Allah sedang menguji dia. Dia sedang makan, dia berpikir siapakah yang mengenyangkan. Dia sedang minum obat, dia berpikir siapakah yang menyembuhkan. Gimana kira-kira? Yang sering kita lupa ya. Maka mulai malam ini Bapak Ibu, mulai malam ini, hijrah makan bagaimana? Bismillah itu terjemahannya, aku makan bersamaan dengan nikmat Allah. Bi-nya di situ berarti ma'a. Apa arti bi di situ? Ma'a. Ma'a berarti bersama. Aku makan dengan pemberian Allah. Kalau sudah begitu udah makan suka-suka. Karena setiap makan yang dirasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu belum? Jadi kapan makan kita jadi ibadah? Kalau makannya bersama Allah Subhanahu, sehingga ketika makan, yang kenyang tidak hanya perut, tapi yang kenyang juga batinnya. Itulah makan yang membuat mudah bangun malam tahajud. Itulah makan yang membuat mudah bangun subuh. Itulah makan yang membuat pikiran orang bisa jenius. Jenius melebihi jeniusnya orang-orang dunia. Tapi jenius akhirat. Orang jenius itu visioner. Visioner ahli dunia, bagaimana dapat untung di dunia. Tapi visioner orang akhirat, dia berpikir sampai melewati dunia. Berarti sampai ke akhirat. Jadi hitung-hitung dia sampai ke akhirat. Itu orang visioner. Nah, perhatikan di situ. Makannya karena berpikir nasilah yang mengenyangkan, airlah yang menyegarkan. Maka coba lihat, ada orang minum, gimana cara orang yang lupa kepada Allah minum? Satu nafas. Minum begitu hanya boleh minum air zam-zam, tapi tegukan yang ketiga kali. Kalau hamba Allah minum enggak? Hamba Allah minum dikit-dikit ya. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Nah, dikit-dikit seperti itu. Jadi minum jangan itu minumnya bina bini. Itu hewan yang minum begitu. Maka disebut di Quran ulaika kal an'am. Dia berpikir air yang menyegarkan. Masih ingat kisah Talut? Talut itu diuji oleh Allah dan pasukannya. Itu pasukannya banyak. Pasukannya awalnya puluhan ribu.
Tapi turun perintah wahyu. Wahai Talut, kalian boleh minum dari air sungai. Itu mereka kehausan, berhari-hari nggak ketemu air. Tapi hanya ini apa namanya? Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Sauk. Ya, gitu aja deh ya. Segini, setelapak. Ambil air, gitu. Ini ilmu wudhu. Pernah belajar wudhu nggak? Tapi bab ini jarang orang mengajarkan. Kalau kita berwudhu, nah, bagian air sedikit saja, bagian wajah kita minum. Ya. Ada yang ngajarin begitu nggak? Bid'ah nggak nih? Ya. Di kitab-kitab lama masih ketemu Pak begitu. Ya, itu manfaatnya ada. Nanti kalau kita ketemu lagi kita jelaskan rahasianya. Ya. Ternyata caranya diambil dari mana? Dari Talut minum air. Berarti kalau begitu airnya sedikit kan? Karena belum dituang ke mulut dia sudah tumpah duluan. Disitulah Allah mengajari Talut dan pasukannya. Dia dan pasukannya 313. Tadinya berapa orang? Puluhan ribu orang ikut. Begitu dalam satu riwayat lain ribuan orang. Tapi karena perintah kalian tidak boleh minum kecuali hanya seteguk dari bekas tangan. Apa kata yang lain? Ah, ini nggak masuk akal. Masa kita mau perang nggak boleh minum? Jadi dia berperang pakai akal. Akal yang sempit ini. Otak kita kan kecil sekali. Akhirnya banyaklah minum, diambil satu gayung, blok, ngantuk. Yang lain muncul rasa takut. Jadi orang itu kapan dia muncul rasa takut miskin, takut mati, kalau perut sudah kenyang. Perut sudah kenyang, tabungan sudah banyak, mulai muncul rasa takut mati, takut miskin, takut dicuri. Benar nggak? Kalau nggak nabung apa yang mau dicuri? Ya, itu mulai muncul tuh. Sama, pasukan Talut mundur. Yang maju cuma 313 orang. Sama dengan Ahlul Badar, 313 orang bersama Rasulullah SAW. Ya, dia nggak boleh tamak. Nggak boleh tamak sama sekali. Nah, coba hijrah minum, tadi hijrah makan. Mulai malam ini, detik ini, kalau minum bukan lagi dengan meyakini air yang menyegarkan. Toh, tentara Talut mengalahkan musuhnya Jalut. Mereka jumlahnya cuma 313 dan minumnya sedikit. Karena yang menyegarkan, yang menghidupkan bukan air minum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak nih? Ya. Nanti ada masa Bapak Ibu, gak tahu ini sebagian ibu-ibu mungkin sudah dipanggil Allah nanti. Nggak nakut-nakutin. Sebagian kita sudah dipanggil Allah nanti Bapak-Bapak. Ada masa orang karena air satu gelas bunuh-bunuhan. Sekarang belum Pak. Ini sudah mulai. Coba, adakah orang Jakarta minum air sumurnya? Nggak ada, karena sumur kita sudah ternodai. Sudah tercemar. Semua kita minum pakai air. Bukan aqua ini. Tuh, alam bawah sadarnya sudah begitu. Semua orang nanti minum begitu. Ada masa itu air nggak ada masuk ke Jakarta. Berebut Pak minum ini, bunuh-bunuhan minum ini. Di semua negeri, dimanapun. Itu fitnah akhir zaman, saya nggak nakut-nakutin. Rasulullah yang mengabarkan, sallallahu alaihi, kalau nggak sanggup meninggal aja sebelumnya ya. Bayanginnya sulit kan?
Tuh banyak yang mau minta mati sebelumnya tuh. Tapi kalau sudah ngaji bab hijrah minum, dia paham yang menyegarkan, yang menghidupkan bukanlah air, tapi Allah Subhanahu. Ya, teorinya gitu Pak, teorinya. Coba aja ntar ya. Terakhir ya, ketika disebut al-muhajiru man hajara, man al-mujahidu man hajara, ada yang hafal nggak? Ada al-mujahidu man jahada hawa, ya. Al-muhajiru man hajara mimma nahahullah. Itu riwayatnya. Orang yang jihad itu yang berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis ini sahih, ada di Bukhari. Dan orang yang hijrah itu al-muhajiru, orang yang hijrah itu orang yang hijrah dari sesuatu yang Allah tidak suka. Allah tidak suka ketika kita minum airlah yang kita etikatkan itu yang menyegarkan. Mulai sederhana, mulai hidup hari ini. Nah, bukan nasi yang menyegarkan, bukan nasi yang bikin kenyang. Ya. Kira-kira orang Indonesia kalau umroh haji nggak ketemu nasi, ngamuk ya? Oh ngamuk. Udah nyampe di Mekah, itu nggak ketemu nasi masih ngamuk Pak. Ternyata Tuhannya, padahal makan apa aja di depan. Apa yang depan, yang dihidangkan makan aja. Tapi kita alam bawah sadar ngomong ini, saya kalau nggak makan nasi, saya nggak makan. Itu nyiksa diri namanya. Kenapa kita buat kaidah begitu? Karena belum hijrah. Maka siapa yang ditakdirkan Allah minggu depan, besok, bulan depan umroh, tahun depan haji, coba mulai latihan kurangi makan nasi. Saya nyaksiin sahabat saya kalau nggak makan nasi, ngerotos. Nasi. Serius. Pusing dia kalau nggak ketemu nasi. Seperti suami pusing nggak ketemu istri. Emang betul pusing? Kayaknya bapak-bapak ini nggak pusing. Yang pusing ibu-ibu. Bapak ibu yang makan Allah. Ketika Nabi SAW keluar dari Mekah, beliau ternyata keluar itu prosesnya sudah panjang. Kebetulan saya kemarin nginep di hotel yang dekat Mina. Sekitar 500 meter dari hotel kami, itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Bay'ah. Apa nama masjidnya? Masjid Bayat. Di situ dulu orang-orang Ansor berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya, ada yang sudah melewati itu. Ya, Masjid Bayat itu tidak dibolehkan oleh pemerintah Saudi untuk dikunjungi. Saya nggak tahu kenapa. Ya, dipagar Pak sekarang. Masjid Bayat itu jaraknya dari Masjidil Haram agak lumayan jauh. Ketika musim haji, orang-orang Madinah datang ke Mekah. Setiap kali ada orang datang ke Mekah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan sahabat yang lain, cuma beberapa sahabat itu nyapa, kalian dari Yastrib? Iya, kami dari Yastrib. Diajak, dikasih makan, minum, diajak ngobrol tentang bicara agama. Sampai kemudian pembicaraan mereka mengenai menyembah Allah, ya, akhlak yang baik, dan segala macam. Lalu tertariklah waktu itu 6 orang. Ada 6 orang yang tertarik untuk mendengarkan kalam Nabi Muhammad SAW. 6 orang ini kemudian berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini belum di masjid, belum di Baiatur Ridwan, belum, masih panjang.
Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami izin pulang kampung. Ketika mereka pulang kampung, setiap sahabat yang 6 pulang ke rumah bawa berita kabar baik. Ternyata di Madinah sudah muncul kabar yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi bahwa akan muncul Nabi akhir zaman. Jadi siapa yang mengabarkan? Orang Yahudi. Lalu orang Madinah, orang Yathrib mengatakan, Bani Khazraj, wahai ahli Madinah, jangan keduluan orang Yahudi. Fala yasbiqannakum al-Yahud. Jangan keduluan Yahudi. Nabinya kami sudah ketemu, kata 6 orang ini. Maka 6 orang ini, semua keluarganya dan sukunya ikut Islam. Tapi 6 orang ini kemudian datang lagi ke Mekah, berapa bulan setelahnya, bawa 12 orang dan beberapa perempuan, 1 perempuan atau 2 perempuan. Lalu mereka baiat di tempat yang disebut Masjid Al-Bai'ah. Silakan cek, buka GPS, ya. Mina, lalu di antara Mina dan Mekah, Masjidil Haram, itu ada namanya Masjid Bai'ah. Mereka baiat di situ, berapa orang jumlahnya? 12. Berarti sebelum Nabi hijrah, itu sudah ada yang Islam dari ahli Madinah. 12 orang pulang, mengislamkan 70 orang. 70 datang. Baiat lagi di tempat itu. Kapan mereka baiat? Nggak mungkin siang. Pasti dibunuh oleh kafir Quraisy. Tidur kafir Quraisy, jam 12 malam mereka datang ke situ berkumpul. Itulah tradisi Nabi SAW ngaji jam 12. Ini saya senang sekali, Sunda Kelapa walaupun cuma sekali setahun atau beberapa kali sebulan, buat tradisi ngaji sampai tengah malam. Sampai jam berapa nanti Ustaz? Oke. Sampai jam 2, jam 3, luar biasa. Itu sunnah apa? Sunnah sebelum hijrah. Itu persiapan hijrah. Kuat nih, nggak tidur sampai nanti. Ntar kan ada Syekh Muhammad Ali Jaber ya. Ya, siapa lagi? Syekh Hisham. Jangan tidur ya, ngantuk-ngantuk dikit boleh. Ini belajar, kalau kami dulu hampir setiap minggu. Bahkan seminggu itu saya 2-3 kali ngaji jam 12 sampai jam 3. Lalu yang kita siarkan dulu kajian hikam semasa pandemi, itu nggak pakai masker Pak. Jam 12 sampai jam 3, jam 12 sampai jam 3. Tapi alhamdulillah nggak pernah dibubarin pemerintah, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga. Nggak pernah dibubarin. Tapi kami membubarkan diri sendiri ya. Karena pandemi selesai kita bubarkan. Ya. Pandemi bubar, kita bubar. Ya. Kembali ke masjid-masjid. Lalu 70 orang pulang. Mereka pulang, semua orang di Madinah masuk Islam. Jadi Nabi sebelum hijrah itu persiapannya nggak sembarangan. Dan ingat, Nabi hijrah tanpa perang. Justru beliau yang diperangi. Maka siapa yang hari ini gerakan hijrah, lalu ngebom, lalu menyakiti orang-orang yang sudah bersyahadat, mereka telah mengkhianati perjuangan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya menghimbau siapapun yang ya terpengaruh oleh pemahaman ngebom, ya, bom masjid, bom pengajian maulid, bom orang-orang begini, tolong kembali ke jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah bisa ngalah-ngalah. Ya. Maka kemudian ketika Nabi keluar, Nabi keluar itu dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagian ini yang pas sebagai penutup, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika keluar dari rumahnya, itu jalan, itu dikejar-kejar. Bayangin kita dikejar-kejar orang, itu orang bawa panas. Begitu. Akhirnya Rasulullah SAW
Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq berhentinya di mana? Di bukit Sur, lalu naik ke atas. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti kita terlihat. Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu, pandanganmu, jika kita berdua, yang ketiganya Allah, kira-kira gimana? Langsung Abu Bakar yang tadinya gelisah, tenang. Lalu Abu Bakar dilihat Nabi nangis. Jadi setiap kali ada ngejar, Abu Bakar nangis. Ketika nangis, Nabi tanya, wah Nabi kaya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa yang kau nangis? Engkau nangis karena berjuang susah. Coba lihat, ini spirit Abu Bakar. Mesti kita ambil. Kata beliau, ma baqaitu ala nafsi ya Rasulullah. Wahai baginda, aku tidak menangisi susahnya diriku. Tapi aku menangisi orang semulia engkau. Kenapa harus bersusah-susah begini? Kenapa harus diusir seperti ini? Kalau aku diusir, aku dibunuh, tidak masalah. Tapi jika engkau yang diusir, ini masalah bagiku. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika beliau keluar, turun dari Jabal Sur, itu ada orang yang ngejar terus. Setiap kali mau dapat, Rasulullah angkat tangan, doa. Jadi Abu Bakar udah nangis. Rasulullah kata, ya Allah, selamatkan kami. Setiap kali mau dapat, orang itu terpental. Dan terakhir dia jatuh. Ketika jatuh, Rasulullah berhenti. Ternyata orang ini kemudian mengatakan, wahai baginda, ambillah semua hartaku, aku akan jaga engkau. Dia mulai percaya, Nabi angkat tangan baru dia jatuh. Oh berarti ini betul Rasulullah nih. Ambil semua barangku, lalu pergilah engkau, saya akan kecoh kafir Quraisy. Padahal tadi dia orang yang ingin ikut sayembara, bunuh Muhammad, maka dia jadi orang kaya. Jadi tidak semua orang jahat itu berarti jahat. Nah ini kaidah juga. Ya, tidak semua pemaksiat itu hatinya kotor. Tidak semua orang yang diklaim hari ini pemaksiat pendosa, itu orang-orang yang hatinya berdosa. Mungkin hatinya sedang mencari. Apa kata dia, wahai Rasulullah, engkau berangkat ambil barangku, aku siap pasang badan. Apa jawaban Nabi? Ternyata Nabi SAW tidak mata duitan. Kata beliau, barangmu, asetmu, aku tidak perlu. Jaga dirimu sendiri. Nabi berangkat. Nabi cuma ingin memastikan orang ini bagaimana. Maka Nabi jalan. Sampai Nabi di suatu perkemahan, kemahnya lusuh. Ada peternakan di situ. Yang punya perkemahan perempuan, namanya Ummu Ma'bad. Siapa namanya? Ini yang cerita suaminya, Abu Ma'bad. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi dan imam-imam yang lain. Kata Ummu Ma'bad, kata Abu Ma'bad, suatu kali saya terheran melihat istriku punya susu banyak sekali, punya susu kambing. Padahal kami lagi paceklik. Lalu aku bertanya, wahai istriku Ummu Ma'bad, apa yang terjadi padamu? Kata Ummu Ma'bad, barusan ada orang aneh, tapi wajahnya cerah. Saya mengatakan kambingku tidak ada yang bunting. Tapi dia mengatakan, itu ada kambing satu yang lusuh, tolong bawa sini. Lalu aku ngambil. Aku ambil itu kambing, domba, lalu Rasulullah urut-urut, disayang-sayang. Ada nggak yang punya kucing-kucingnya diurut-urut? Beneran? Ya, punya kambing nggak berani ya? Diurut-urut, lalu bagian susunya, itu bukan lagi bunting, Pak. Nggak ada susunya. Apa kata Nabi? Wahai domba, wahai kambing, semoga Allah memberkahimu. Betapa beruntungnya si kambing dipegang-pegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada air susunya, Bapak Ibu. Dipegang sama Nabi, habis diurut oleh Rasulullah SAW, itu langsung air susunya dan susunya itu
penuh. Nabi kemudian pencet, keluar. Ambil wadah penuh, ambil lagi yang baru, ambil lagi yang baru. Bingung Ummu Abad. Ini orang makhluk apa ini? Dia bingung. Rasulullah SAW ternyata ada yang ikut ngawal beberapa orang setelah itu, bertiga beliau. Kemudian ambil, nah ini akhlak baginda Rasulullah SAW. Ambil, lalu beliau sodorkan ke tiga orang itu. 1, 2, 3, dan ke Ummu Abad. Yang lain minum. Fasyaribtu, kata Abu Bakar, hatta rawitu. Aku minum sehingga aku puas. Aku minum sehingga aku puas. Lalu kami bertanya, wahai baginda, kapan engkau minum? Jawaban beliau, orang yang memimpin kelompok dia adalah pelayannya. Maka aku terakhir minum. Dan minum semua, baru beliau minum. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik itu Ummu Ma'bad belum tahu bahwa yang memeras susu itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia orang paling berani mandang Rasulullah, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah berani menatap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berani siapa? Emak-emak. Ya, ini hadis emak-emak. Ummu itu kan emak. Emak Ma'bad, anak dia namanya Ma'bad. Selesai semua, Rasulullah cuma ambil sedikit, minum, udah beliau jalan. Saya mau nanya Bapak Ibu, kira-kira itu air susu turunnya dari mana? Keluarnya dari mana? Memang Allah punya peternakan susu, punya pabrik susu. Apa jawabannya? Yang megang kunci surga siapa? Rasulullah SAW. Benar. Ya. Di surga ada nahrun, ada sungai disebut min laban, yang mengalir di dalamnya air susu. Kalau Rasulullah mau ambil boleh nggak? Boleh. Maka itu keluarnya apa? Itu sebenarnya bukan air susu biasa, itu air susu surgawi. Itulah air susu paling mulia yang pernah keluar. Air susu surga yang Allah keluarkan. Sebagaimana air Zam-Zam dan air-air yang mulia yang keluar di tangan beliau. Nggak ada selang di tangan Nabi, tapi keluar air. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, Nabi SAW pergi, datang Abu Ma'bad, tanya, ini susu dari mana? Wajahmu cerah dari mana? Kenapa? Jawaban Abu Ma'bad, barusan ada orang, wajahnya sumringah, wajahnya teduh, matanya Masya Allah seperti habaib-habaib yang kita lihat hari ini, yang habaib yang sahih ya, bukan habaib yang tidak sahih. Insya Allah kita hormat kepada semua habaib. Jangan ikut terpedaya dengan isu-isu hari ini. Mereka yang kemudian membenci sebagian zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal fitnah akhir zaman. Karena Al-Mahdi keturunan Fatimah. Maka cara supaya fitnah akhir zaman ini bekerja, orang mulai membangkitkan ajaran, jangan percaya habaib. Ya. Yang habaib nggak usah GR dulu, pantaskan aja dirinya. Ya. Kami memantaskan diri kami menjadi pejuang akhir zaman, insya Allah. Ya. Persis seperti wajah, kalau kata Habib Omar, jika kamu mau lihat wajah Rasulullah, lihatlah wajah muridku, Al-Habib Ali Al-Jufri. Senyumnya, sumringahnya. Wajah siapa? Al-Habib Ali Al-Jufri. Silakan lihat wajah beliau. Kira-kira rada-rada mirip begitu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Ma'bad menceritakan tentang Nabi dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, kalau belajar sirah Nabawiyah, yang berani menceritakan tentang wajah Nabi hanyalah Ummu Ma'bad, Sayyidina Ali, Husain dan keluarga Ahlul Bait. Selebihnya Abu Bakar tidak berani,
Umar tidak berani, Utsman apalagi. Kenapa? Sahabat-sahabat ini tidak berani menatap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang karena Allah, semoga nur baginda Rasulullah mengalir pada kita, mulai hijrah dari motivasi pahala kepada motivasi yang memberi pahala. Dari hanya sekedar berharap surga, takut neraka, kepada yang punya surga, yang punya neraka. Dari makan minum meyakini makan minum itulah yang menyegarkan, kemudian meyakini bahwa Allah lah yang menyegarkan. Semoga hijrah ini berlanjut dan tambah sempurna sebelum kita wafat.